Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Barunisa Putra, 17370045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan sistem informasi bisnis yang bertopik metode evolusioner, reusable, prototyping, and development by project data relevant. Metode evolusioner. Model pengembangan evolusioner ini berdasarkan pada implementasi awal yang akan menghasilkan komentar pemakai, sehingga dapat dilakukan perbaikan melalui banyak versi sampai sistem yang mencukupi dapat dikembangkan. Selain memiliki aktivitas-aktivitas yang terpisah, model ini memberikan umpan balik dengan cepat dan serentak. Ada dua tipe dalam model pengembangan evolusioner. Yang pertama adalah pemrograman evolusioner. Dalam tipe ini tujuan proses adalah bekerja sama dengan konsumen untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dan menyampaikan sistem akhir kepada pemakai. Dalam hal ini pemakai adalah konsumen. Pengembangan dimulai dengan bagian-bagian sistem yang dimengerti. Sistem dikembangkan melalui penambahan fitur sesuai yang diusulkan oleh konsumen. Yang kedua adalah permodelan. Dalam tipe yang kedua ini, tujuan proses adalah mengetahui kebutuhan-kebutuhan konsumen dan mengembangkan definisi kebutuhan yang lebih baik untuk sistem. Model atau contoh difokuskan pada penelitian bagian-bagian kebutuhan konsumen yang kurang dimengerti. Pemrograman evolusioner penting saat sulit untuk membuat spesifikasi sistem secara rinci. Beberapa orang mungkin setuju bahwa semua sistem masuk dalam tipe ini. Namun, pemrograman evolusioner banyak digunakan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan yang berusaha menyamai kemampuan manusia. Kita tidak mungkin membuat spesifikasi yang rinci untuk perangkat lunak yang menyamai manusia, karena kita tidak mengerti bagaimana manusia menjalankan tugas-tugas mereka. Aplikasi metode evolusioner. Adapun aplikasi yang digunakan dalam metode evolusioner ini mengambil topik dari aplikasi berbasis web, penjualan dan pengelolaan persediaan menggunakan metode Vivo, studi kasus PT Sang 13 Banten menurut Dina Rianti dan kawan-kawan 2019. Yang pertama itu adalah halaman dashboard. Halaman dashboard ini adalah halaman awal yang digunakan oleh para pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini. Yang kedua adalah halaman pembelian non tunai, di mana setiap transaksi yang akan digunakan di dalamnya itu dilakukan secara non tunai. Yang ketiga adalah halaman pembelian tunai, di mana setiap transaksi yang terjadi di dalamnya yaitu dilakukan secara tunai. Yang keempat adalah penjualan. Artinya setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan kemudian dijual kepada konsumen. Yang kelima adalah seteran modal, di mana setiap barang yang dijual dan mendapatkan profit, perusahaan menyetorkan modal awal kepada direksi guna mengetahui apakah produk yang dibuat atau diproduksi tersebut mengalami profit ataupun mengalami kerugian. Yang keenam adalah jurnal. Setelah kita melakukan penjualan, setoran modal dan yang lain-lain, kita melakukan penjurnalan, artinya melakukan penulisan melalui beberapa referensi yang akan dikembangkan kepada peneliti selanjutnya. Yang ketujuh adalah kartu stok, di mana kartu stok ini adalah berupaya mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan analisis terhadap aplikasi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat melakukan pencatatan transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Transaksi pembelian hanya dapat dilakukan dengan tunai. Aplikasi juga dapat menghasilkan laporan keuangan seperti jurnal, buku besar, laporan keuangan seperti yang lain-lain. Pada persediaan barang dagang akan terlihat pada kartu stok. Buku pemantau piutang dapat menampilkan piutang atas penjualan kredit pada pelanggan. Laporan laba rugi dibuat agar terlihat keuntungan bersih perusahaan. Pengaruh metode evolusioner. Pengaruh evolusioner dikala dikaitkan dengan perancangan bisnis tentunya akan membawa dampak positif, di mana konsumen akan menilai dan mengomentari atas produk yang dihasilkan oleh produsen, sehingga produsen akan mengalami keuntungan dari sisi yang ini, di mana hal tersebut tentunya akan menjadi referensi atau sitasi perusahaan dalam hal pengembangan produk yang akan selanjutnya dikembangkan di masa yang akan datang. Reusable atau biasanya dikenal dengan daur ulang. Daur ulang merupakan
pemanfaatan kembali atas barang yang sudah dibuang sehingga bisa bermanfaat dan bisa menjadi nilai jual di masyarakat. Atau dalam hal lain, daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengolahan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R atau yang bisa kita kenal dengan reduce, reuse, recycle, and replace. Aplikasi reusable. Adapun aplikasi yang digunakan dalam daur ulang ini mengambil topik dari perancangan aplikasi siklokasi bank sampah di Kota Jambi berbasis Arduino menurut Firmansyah dan kawan-kawan 2019. Yang pertama itu adalah implementasi halaman splash screen, di mana pada halaman splash screen ini adalah membuat langkah awal yang akan mengoperasikan aplikasi ini. Yang kedua adalah halaman login, di mana para pengguna membuat username dan password guna untuk login dan menjalankan aplikasi ini. Yang ketiga halaman register, di mana pada halaman register ini pengguna bisa mencari-cari info atas sampah-sampah apa yang ada di dalamnya. Yang keempat ada halaman home. Halaman home itu adalah halaman awal yang dimana para pengguna bisa mengoperasikan dan menjalankan aplikasi ini. Yang kelima ada halaman bank sampah, di mana pada halaman ini masyarakat diminta untuk mengetahui jenis-jenis sampah yang ada. Yang keenam ada halaman detail bank sampah. Pada halaman detail ini masyarakat menjelaskan mengenai berbagai jenis-jenis sampah yang ada di dalamnya, baik itu sampah organik, anorganik maupun yang lainnya. Yang ketujuh adalah halaman jenis sampah. Pada halaman ini masyarakat diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah apa yang ada di dalamnya. Yang kedelapan adalah halaman detail jenis sampah. Pada halaman ini masyarakat jelaskan mengenai detail secara lebih jelas dan secara lebih rinci mengenai jenis-jenis sampah yang tadi. Yang ke-9 ada halaman jemput sampah, di mana pada halaman ini masyarakat tidak perlu resah dikala tidak bisa keluar rumah. Artinya mereka bisa mengklik aplikasi ini dan seseorang ataupun pihak sana bisa langsung datang untuk mengambil sampah masyarakat. Yang ke-10 adalah halaman news. Pada halaman news ini adalah masyarakat bisa mengupdate informasi-informasi terbaru apa, informasi-informasi yang lagi booming terkait dengan sampah ini. Yang ke-11 adalah halaman map. Pada halaman map ini adalah para pelaku yang tidak tahu mengenai jenis sampah ini berlokasi di mana, bisa tinggal mencari di Google Map. Nanti akan diberitahukan jalan mana yang akan ditujukan sehingga kita bisa sampai ke lokasi tujuan. Yang ke-12 adalah halaman bantuan, di mana pada halaman ini masyarakat yang kurang bisa mengoperasikan aplikasi ini bisa mengklik tombol bantuan ini. Yang 13 adalah halaman edit profil, di mana pada halaman edit profil ini masyarakat bisa menambahkan foto mereka di dalamnya. Setelah melakukan penelitian dan juga perancangan program aplikasi sistem informasi geografis lokasi bank sampah berbasis Android, dapat diambil kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah aplikasi ini adalah aplikasi mobile yang memuat tentang informasi bank sampah dan titik koordinat terdapat di Kota Jambi. Yang kedua adalah di aplikasi ini baru menampilkan 11 data bank sampah dan juga di Google Map menjadi 11 data bank sampah yang awalnya 4 bank sampah. Yang ketiga adalah aplikasi ini dapat digunakan masyarakat yang ingin menabung sampah di bank sampah. Pengaruh reusable. Pengaruh daur ulang dikala dikaitkan dengan perancangan bisnis tentunya membawa dampak positif, di mana pelaku usaha memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna menjadi berguna dan menjadi nilai jual di masyarakat. Prototyping. Menurut Sujono 2019, prototyping ini adalah suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar revolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang bisa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Berikut ini adalah tahapan-tahapan proses pengembangan dalam prototyping, yaitu pertama, pengumpulan kebutuhan, artinya mengumpulkan sejumlah informasi-informasi apa yang terkait akan pembuatan prototyping ini.
Yang kedua adalah membangun prototip. Setelah kita melakukan pengumpulan informasi, ketika kita harus merencanakan informasi tersebut ke dalam fase prototyping selanjutnya. Yang ketiga adalah evaluasi prototip. Evaluasi prototip ini artinya mengevaluasi dari awal rencana kita sehingga terbentuklah suatu prototyping yang kemudian dioperasikan. Yang keempat adalah pengkodean sistem, artinya kita membuat suatu kode yang dimana berkaitan dengan sistem. Yang kelima adalah menguji sistem, dimana kita dianjurkan untuk menguji suatu sistem terkait prototipe yang akan kita buat. Yang keenam adalah evaluasi sistem. Tatkala sistem ini berhasil, pastinya ada 1% ataupun 2% ketidakberhasilan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengevaluasi prototipe ini. Yang ketujuh adalah menggunakan sistem. Pada dunia digitalisasi sekarang, kita dituntut untuk menggunakan sistem terkait dengan prototyping. Aplikasi prototyping. Adapun aplikasi yang digunakan dalam aplikasi prototyping ini mengambil topik dari prototipe alat jemuran otomatis menggunakan sensor air dan sensor cahaya berbasis microcontroller Arduino menurut Irwanto dan kawan-kawan 2019. Yaitu hasil rancangan sistem secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu board Arduino secara yang berfungsi sebagai microcontroller, modul sensor air, sensor cahaya sebagai inputan untuk board Arduino sebagai controller dan motor servo sebagai output dari board Arduino. Adapun tahapan itu, yang pertama adalah blok sensor air, di mana blok sensor air ini berfungsi sebagai pin katalog utama terhadap Arduino Uno berbasis air. Yang kedua adalah blok sensor cahaya, di mana pada blok ini menjadi pin katalog blok-blok sensor dalam hal masalah cahaya. Yang ketiga adalah blok Arduino Uno, di mana blok Arduino Uno ini berfungsi sebagai mengolah data terkait blok sensor air dan blok sensor cahaya. Yang keempat adalah blok motor servo, di mana blok motor servo ini adalah sebagai output dari Arduino Uno terkait dengan sensor air dan sensor cahaya. Setelah dilakukan pengujian sistem perancangan prototipe, terlihat bahwa sistem prototipe dapat berfungsi karena komponen-komponen yang digunakan bekerja sesuai urutannya. Didapatkan hasil ketika sensor dicelupkan ke dalam wadah air motor servo bergerak dari sudut 0 derajat ke sudut 80 derajat, menandakan jemuran bergerak menutup, dan ketika sensor air diangkat dari wadah air motor servo bergerak dari sudut 80 derajat ke sudut 0 derajat, menandakan jemuran bergerak membuka. Begitu juga ketika sensor cahaya diberi sinar cahaya, maka motor servo bergerak dari sudut 80 derajat ke sudut 0 derajat, menandakan jemuran bergerak membuka, dan sebaliknya. Ketika sensor cahaya ditutup dan terkena sinar cahaya, maka motor servo bergerak dari sudut 0 derajat ke sudut 80 derajat, menandakan jemuran bergerak menutup. Pengaruh prototyping. Pengaruh prototipe di sini sangatlah vital karena prototipe ini berguna untuk meyakinkan konsumen dalam hal pembelian produk, di mana prototipe yang akan dibuat oleh perusahaan hendaknya semirip mungkin dengan produk jadinya. Tatkala prototipe ini mengalami suatu kendala, hendaknya disempurnakan dahulu sebelum terjadinya suatu produk jadi. Development by project. Menurut Nasution 2019, pembangunan adalah suatu kegiatan yang mana memberikan solusi jangka pendek dan panjang terhadap isu-isu baik itu ekonomi yang dihadapi, serta diperlukan berbagai kajian untuk mengkoreksi kebijakan yang keliru. Di sisi lain, pembangunan ini harus memiliki strategi guna keberhasilan suatu proyek dan menentukan arahnya mau dibawa kemana. Strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan sumber daya alam yang dapat dilakukan adanya sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan optimalisasi pengembangan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengutamakan keberlangsungan lingkungan hidup. Yang kedua adalah melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga adalah mengembangkan konsep agribisnis dengan memperhatikan pada satu produk unggulan untuk suatu wilayah seperti perkebunan sawit. Yang keempat adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan sumber daya alam. Yang kelima adalah menyediakan fasilitas permodalan bagi petani dan nelayan. Yang keenam adalah memfasilitasi upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan. Yang ketujuh adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan SDM. Yang kedelapan adalah meningkatkan ketersediaan sumber daya energi listrik bagi masyarakat.
Yang ke-9, mengoptimalkan upaya inventarisasi sumber daya energi alternatif. Yang ke-10 adalah memfasilitasi keterlibatan masyarakat. Yang ke-11 adalah memfasilitasi pengembangan penelitian. Yang ke-12 adalah meningkatkan ketersediaan informasi geologi. Menurut Pratama dan Kartini 2020, proyek adalah usaha merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengordinasi serta mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut paradigma saya, proyek adalah suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan peluang bagi perusahaan untuk menciptakan inovasi baru dengan melalui seperangkat alur dan terintegrasi di dalamnya. Terintegrasi ini maksudnya baik itu dalam perencanaan proyek, mengerjakan proyek, mengawasi proyek, dan mengkoordinasi antar bagian proyek menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Aplikasi development by project. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pembangunan proyek ini mengambil topik dari aplikasi manajemen proposal pengabdian masyarakat berbasis web dan pada PPM Telkom University menurut Rifai dan kawan-kawan 2020. Yang pertama itu adalah implementasi halaman login, yang kedua adalah implementasi dashboard admin, yang ketiga adalah implementasi kelola data proposal atau admin, yang keempat adalah implementasi kelola data user, yang kelima adalah implementasi kelola data dosen, yang keenam adalah implementasi kelola data proposal, dalam hal ini adalah dosen, yang ketujuh adalah implementasi tambah proposal. Aplikasi manajemen proposal pengabdian masyarakat pada PPM Telkom University adalah aplikasi yang dibuat untuk memaksimalkan dalam mengelola proposal pengabdian masyarakat serta memfasilitasi dosen pengusul PKM dalam pembuatan proposal. Pengaruh development by project. Pengaruh pembangunan sebuah proyek dikala dikaitkan dengan perancangan bisnis tentunya akan saling berkaitan. Dimana dikala kita gagal merencanakan di awal, maka kita sudah berencana untuk gagal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.